Narudhi berkata, suatu hari aku masuk menjumpai Imam Ahmad. Lalu saya bertanya, bagaimana engkau di pagi ini? Maka beliau menjawab, aku masuk di waktu pagi dalam keadaan Rabbku menuntut diriku untuk menunaikan kewajiban. Nabinya menuntutnya untuk menunaikan sunnah. Dua malaikat menuntutnya untuk memperbaiki amalan. Jiwanya menuntut mengikuti hawa nafsu. Iblis menuntutnya untuk melakukan kekejian. Malakul maut menuntut nyawanya dan keluarganya menuntut nafkah. Disebutkan dalam Tabaqat Al-Hanabilah karya Ibnu Abi Ya'la dengan perantara kitab Kashkul karya Syekhul Abdul Aziz Ibnu Aqil. Disiarkan dari Grogol 5 Depok, AM 675 kHz, siar Tauhid, Radio Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat pendengar radio Syarta dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami siarkan kembali siaran langsung lanjutan kajian dari pembahasan Rambu-Rambu Tauhid yang diambil dari kitab Min Ma'alimit Tauhid karya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizallahu taala bersama guru kita Al-Ustaz Ayyub Abu Ayyub hafizallahu taala. Dan alhamdulillah Al-Ustaz Ayyub Abu Ayyub hafizallahu taala telah hadir di studio Radio Syarta. Langsung saja kita dengarkan bersama lanjutan dari kajian ini. Kepada Al-Ustaz Ayyub Abu Ayyub hafizallahu taala kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar dan pemirsa syiar tauhid, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kembali kita akan melanjutkan dari pelajaran kita
min Ma'alimit Tauhid, karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullahu ta'ala. Pembahasan kita masih tentang khasa'isut tauhid, dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada khasa'is atau karakteristik tauhid yang keenam, bahwasanya tauhidullah ini adalah akidah yang sesuai dengan fitrah manusia. Bahkan fitrah manusia adalah tauhid, dan diciptakan manusia di atas fitrah tersebut, yaitu di atas tauhid. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, al-amru sabi', yang ketujuh, min khasa'isit tauhid, di antara karakteristik tauhid, anna tauhida huwa ar-rabitatul haqiqiyatu al-baqiyatu al-mustamirratu fid dunya wal akhirah, wala yujadu rabitatun bainan nasi itlaqan mislu rabitatit tauhid. Bahkan rabitah, pengikat yang hakiki, yang kekal, yang terus berlangsung baik di dunia ataupun di akhirat. Dan tidak terdapat ikatan antara manusia secara mutlak seperti ikatan tauhid. Lianna hadhihi ar-rabitata allati baina ahli tauhid wal iman rabitatun baqiyatun mustamirratun daimatun fid dunya wal akhirah. Dikarenakan ikatan ini, ikatan antara ahli tauhid dan al-iman, merupakan ikatan yang kuat, yang kekal, yang terus ada, terus berlangsung di dunia ataupun di akhirat. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Al-akhilla, yaitu mereka orang-orang yang di dunianya saling mencintai, di dunianya mereka berteman, atau bahkan mereka berkeluarga, orang-orang yang saling mencintai. Yauma idzin, yaitu pada hari kiamat nanti, ba'duhum li ba'din adu, sebagian mereka adalah musuh bagi yang lainnya, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, yaitu ikatan takwa, ikatan iman itu tetap ada pada hari kiamat.
Ya. Wa qala fi ayatin ukhra, sementara ikatan yang lainnya, ya, bahkan di antara orang yang saling mencintai sekalipun itu akan terputus. Wa qala fi ayatin ukhra wa taqatta'at bihimul asbab, ay al-alaik was-silat, dan terputus di antara mereka al-asbab, yaitu al-alaik, ya, ikatan, hubungan. Fa kullu silatin munqati'ah, maka segala bentuk hubungan pada hari kiamat nanti terputus. Wa kullu hubbin zahib, dan segala bentuk kecintaan akan sirna. Wa kullu tawasulin zailun illa al-hubba was-silata wat-tawasula fit tauhid wal imani billahi azza wa jalla. Dan seluruh bentuk hubungan itu akan terputus kecuali kecintaan dan hubungan di dalam perkara tauhid dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama kana lillahi dama wattasal, maka apa yang karena Allah Subhanahu wa taala dia akan terus berlangsung dan terus tersambung. Ya. Wa ma kana li ghairihi inqata'a wa infasal, dan apapun yang selain karena Allah Subhanahu wa taala maka akan terputus dan terpisah. Famahma kanatir rabitatu qawiyatan wa mahma kanatis silatu amiqatan satantahi imma fid dunya aw fil akhirah qat'an illa silah allati takunu ala tauhidillah subhanahu wa ta'ala wa husnil iman bihi. Fahadihi silatun daimatun mustamirratun baqiyatun fid dunya wal akhirah. Seperti apapun ikatan, ya, seperti apapun kuatnya ikatan, dan seperti apapun dalamnya hubungan, maka akan selesai, maka akan hilang. Apakah di dunia ataupun di akhirat, pasti. Kecuali hubungan yang dibangun di atas tauhidillah dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah hubungan yang akan terus-menerus berlangsung dan kekal di dunia ataupun di akhirat. Al-amru tsamin, yang kedelapan dari khasaisit tauhid, min khasaisit tauhid salamatu masdarihi, di antara karakteristik tauhid adalah, ya, masdarnya, sumbernya adalah sumber yang selamat, yang bersih, ya, bersih dari campur tangan manusia, bersih dari hawa nafsu. Fahuwa ma'khudun min ma'inin uzbin wa mawridin zulalin mustamaddun min kitabillahi dzil jalal wa min sunnati rasulihi salawatullahi wa salamuhu alaihi alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha
Wa hadza janibun sayati tafsiluhu. Dia bersumber dan diambil dari mata air yang jernih. Sumber yang jernih, yang bersih, diambil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa. Tidaklah beliau berucap dengan hawa nafsunya, melainkan apa yang beliau ucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Dan ini adalah perkara yang insya Allah akan datang rinciannya. Qala al-amru tasi, yang ke-9, min khasa'isi tauhid, di antara kekhususan dan karakteristik tauhid, as-sabat wal hifd. Ya, bahwasanya tauhid ini dia kokoh. Kekokohannya dan terjaganya dia. Wallahu tabaraka wa ta'ala takaffala bihifdhi hadha tauhid wa hifdhi hadha din wa baqaihi. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjamin untuk menjaga tauhid dan menjaga agama ini, menjaga keberlangsungannya. Qala Allahu azza wa jalla huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Allah azza wa jalla berfirman, dialah yang telah mengutus rasulnya bil huda, dengan membawa al-huda, dengan membawa petunjuk, dengan membawa ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, wa dinil haq, dan membawa agama yang hak, membawa amalan saleh, liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi, ya, agar Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan agama ini di atas agama yang lainnya, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrikin membencinya. Wa qala jalla jalaluh, inna allaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Wa qala subhanahu wa ta'ala, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dan merupakan kepastian bagi kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Wa qala azza wa jalla, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh, yaitu la ilaha illallah fil hayati dunya wa fil akhirah, begitu juga di akhirat, yaitu dikokohkan di akhirat ketika menjawab pertanyaan para malaikat di kuburnya. Qala al-amrul ashir, yang ke-10 dari khasa'is tauhid, min khasa'is tauhid istimaluhu ala thimarin katsiratin wa fadaila adidatin wa atharin mutanawwi'atin fid dunya wal akhirah. Di antara karakteristik tauhid, cakupannya terhadap begitu banyak faedah, keutamaan, buah dan pengaruh baik di kehidupan dunia ataupun di akhirat. Sayatil hadithu an syai'in minha fi tamami hadzal mawdu' wa khitamihi. Akan datang penjelasannya yang berkaitan dengan fawaid wa thimar tauhid, faedah-faedah dan buah dari tauhid, pada bagian akhir dari risalah ini.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Demikianlah 10 perkara yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullahu ta'ala tentang karakteristik tauhid. Yang pertama, bahwasanya tauhid merupakan ghayah, tujuan dari penciptaan makhluk. Yang kedua, bahwasanya tauhid merupakan inti dan poros dari dakwah para nabi dan rasul. Kemudian yang ketiga, at-tauhid merupakan kewajiban bagi seorang mukallaf. Yang keempat, at-tauhid merupakan sebab dari keamanan dan hidayah di dunia dan akhirat. Yang kelima, bahwasanya tauhid itu selamat dari keguncangan dan tanakut, kontradiksi. Dan yang keenam, tauhid itu sesuai dengan fitrah manusia. Bahwasanya tauhid adalah sumber pengambilan tauhid, itu adalah sumber yang selamat, yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam kitabullah ataupun dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kesembilan, bahwasanya tauhid ini adalah perkara yang terjaga, yang kokoh, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-10, tauhid memiliki faedah dan buah yang banyak yang insya Allah akan dijelaskan pada tempatnya. Ini diantara karakteristik tauhid, dan ini bukanlah pembatasan, melainkan adalah contoh yang menunjukkan manzilah wa makanatit tauhid. Bagaimana besarnya, tingginya kedudukan tauhid di dalam syariat kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu haddut tauhid wa haqiqatuhu. Definisi dan hakikat tauhid. Qala hafizahullah, at-tauhidu masdarun lil fi'li wahada yuwahidu tauhidan wa huwa aslun yadullu alal ifrad. At-tauhid merupakan masdar dari fi'il wahada yuwahidu tauhidan, ala wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Dan maknanya bahwasanya aslun yadullu alal ifrad, yang menunjukkan makna al-ifrad, pengesaan, menjadikan satu. Wa tauhidullahi ifraduhu subhanahu wa ta'ala wa nafyu asyariki anhu fi hukukihi jalla jalaluhu wa khasaisihi. Maka tauhidullah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menafikan sekutu darinya pada perkara-perkara yang merupakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan kekhususannya. Fala syarika lahu fi syai'in min khasaisihi wala fi syai'in min huquqihi subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak pada perkara yang merupakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Ini tauhid. Ringkasnya, tauhid adalah ifradullahi ta'ala
fima huwa min khasaisillah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika itu menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang makhluk pun ya yang menjadi syarikat sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala farrububiyatu. Kemudian ar-rububiyah. Apa makna rububiyah? Karena kita akan banyak menggunakan istilah-istilah ini. Tauhid, rububiyah, uluhiyah, al-asma wa sifat. Kita harus paham makna-maknanya. Farrububiyah wahiyya at-tasarruf fi hadzal kauni khalqan wa rizqan wa ihya'an wa imatatan wa tadbiran, adalah tasarruf, penguasaan dan pengendalian fi hadzal qaul, ya, yaitu al-qaun maksudnya adalah dunia, alam semesta ini, ya, pada makhluk, baik penciptaan, memberikan rezeki, mau menghidupkan, mematikan, atau pengaturan. Hadza min khasaisillah azza wa jalla. Dan rububiyah ini merupakan di antara kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberikan rezeki? Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya. Qala wa asma'uhu al-husna wa sifatuhu al-ulya wa masyiatuhu an-nafidhatu wa qudratuhu asy-syamilatu wa ilmuhu al-wasi'u wa kamaluhu jalla jalaluhu fi asma'ihi wa sifatihi. Hadza min khasaisillahi azza wa jalla. Demikian juga nama-nama Allah yang husna, ya, yaitu yang betul-betul sempurna, dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Wa masyiatuhun nafidah. Begitu juga kehendak Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi. Wa qudratuhu syamilah. Dan kudratuhu, kekuasaan Allah yang mencakup segalanya. Ilmu Allah yang luas dan kesempurnaannya, baik di nama-namanya maupun di sifat-sifatnya. Maka semua ini adalah min khasaisillah, di antara kekhususan-kekhususan Allah yang tidak dimiliki oleh selainnya. Faman ja'ala li ahadin minal makhluqati syai'an min khasaisillah naqadha bidzalika tauhidahu. Maka barang siapa yang menjadikan kepada selain Allah dari kalangan makhluk sesuatu yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah membatalkan tauhidnya. Ya. Wa huququllahi subhanahu wa ta'ala 'alal ibadi an ya'buduhu. Dan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala atas hamba-hambanya, yaitu kewajiban para hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, yaitu agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wa la yusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Kama fi hadis Mu'adz radhiyallahu taala anhu,
Sebagaimana pada hadis Mu'ad radhiyallahu taala anhu, qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, tadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah?" Qala qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa inna haqqallahi 'alal ibad an ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a, wa haqqal ibad 'ala Allahi an la yu'adziba man la yusyrik bihi syai'a. Kata Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka kata Nabi SAW, fa inna haqqallahi 'alal ibad, haknya Allah subhanahu wa ta'ala atas hamba-hambanya, yaitu mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, ini hak Allah atas hamba-hambanya, di mana hamba-hamba wajib untuk melaksanakannya, yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa haqqal ibad 'ala Allahi azza wa jalla, dan hak hamba kepada Allah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, ya, membalas dengan keadilan dan keutamaannya kepada hamba-hambanya, an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari, an minal ibadati li ghairi saja, ya, dari perkara ibadah kepada selain Allah, maka dia telah membatalkan jalaluhu bi huquqihi wa khasaisihi. Tauhid adalah pengesaan kepada Allah bihuquqihi wa khasaisihi, terhadap apa yang menjadi hak-hak dan kekhususan Allah. Wa syirkuhu wa taswiyatu ghairillahi billahi azza wa jalla fi syai'in min huquqihi aw khasaisihi. Dan kesyirikan adalah taswiyah, penyamaan selain Allah dengan Allah pada suatu perkara yang merupakan hak-hak Allah dan kekhususannya. Wa an la naj'al ma'ahu syarikan kama qala azza wa jalla, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan inilah hakikat tauhid, yaitu kita mengesahkan syiriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian sedikit pun menyekutukannya dengan apapun. Wa qala jalla jalaluhu wa qadara rabbuka alla ta'budu subhanahu wa ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah, mengikhlaskan agama hanya untuknya. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsirah. Dan ayat-ayat yang semakna dengan ini sangatlah banyak. Wa bihadza yatabayyanu anna tauhida aqsamun thalathah. Menjadi jelas bahwasanya tauhid terbagi menjadi 3. Tauhidur rububiyah, wa tauhidul asma was sifat, wa tauhidul al-uluhiyah. Tauhid itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tauhidur rububiyah, yang kedua adalah tauhid al-asma was sifat, buat yang ketiga tauhidul uluhiyah.
Wallahu ta'ala alam, insyaallah ini yang bisa kita sampaikan, dan insyaallah kita akan masuk kepada pembagian tauhid menjadi tauhid rububiyah, al-asma wa sifat dan uluhiyah pada pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.